Episode 20. Kalau aku benar-benar pergi, kamu siap? Keesokan paginya, Alea sudah berada di mobil Arsen menuju luar kota. Perjalanan panjang. Mereka banyak bicara tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang prinsip. Alea merasa sangat nyaman. Bukan karena Arsen berusaha mendekati, tapi karena Arsen menghargai ruangnya di kota itu. Saat mereka turun dari mobil di lokasi proyek, Arsen berkata pelan, "Terima kasih sudah ikut, Alea. Saya merasa tenang kalau ada kamu." Kalimat sederhana, tapi cukup membuat Alea merasa dihargai. Di hotel, sebelum tidur, Alea berdiri di balkon kamar, melihat lampu kota, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya tidak lagi hanya tentang menunggu seseorang. Ia merasa bebas, dan kebahagiaan seperti ini sudah lama hilang dari hidupnya. Malam kedua, di luar kota, Alea baru saja selesai rapat panjang dengan klien. Ia lelah, tapi puas. Proyek itu hampir pasti disetujui. Arsen tersenyum kecil. Kalau bukan karena presentasimu tadi, mungkin mereka masih ragu. Alea menggeleng pelan. Kita timpa. Bukan karena aku saja. Nama besar Pak Arsen juga pasti menjadi pertimbangan mereka. Arsen semakin mengagumi wanita di depannya itu. Arsen menatapnya sedikit lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan memaksa, bukan tatapan menggoda, tatapan seseorang yang mulai serius. Di hotel setelah makan malam bersama tim, Arsen berjalan berdampingan dengan Alea di koridor. Koridor itu tampak sunyi, hanya suara langkah mereka. Arsen berhenti di depan kamar Alea. Alea bisa bicara sebentar. Alea terkejut dengan tatapan itu. "Aku tahu, mungkin ini bukan waktu yang tepat," lanjut Arsen pelan, "tapi aku tidak ingin menyembunyikan sesuatu." Lalu Alea menatapnya tenang. "Aku menyukaimu, dan aku serius." Pernyataan Arsen langsung dan to the point. Suasana kembali sunyi. Tidak dramatis, tidak berlebihan. Justru karena kalimat itu diucapkan dengan tenang, itu terasa jauh lebih serius. Arsen melanjutkan, "Aku tahu kamu masih punya seseorang, dan aku tidak akan memaksa. Tapi kalau suatu hari nanti kamu benar-benar sendiri, aku ingin jadi orang pertama yang berdiri di sampingmu." Alea tidak menjawab cepat. Dadanya terasa hangat. Bukan karena jatuh cinta, tapi karena dihargai dengan cara yang dewasa. "Terima kasih sudah jujur, Pak," jawabnya lembut. "Tapi saya belum bisa menjawab apapun." Arsen mengangguk. "Itu sudah cukup. Masuklah, istirahat kamu. Pasti capek." "Aku pergi dulu." Iya, pergi, meninggalkan Alea yang berdiri di depan pintu kamarnya dengan pikiran yang tidak lagi sama seperti dulu. Sementara di kota lain, Saka akhirnya tidak tahan. Ia menelepon Alea lagi. Setelah sebelumnya tidak pernah diangkat, kali ini diangkat. "Halo, Kah? Ada apa? Kamu lagi di mana sekarang?" "Di hotel." "Kenapa?" Saka terdiam beberapa detik. Lalu ia bertanya dengan suara berat, "Apa kamu nyaman ya sama dia?" Alea tidak langsung menjawab, dan jeda itu membuat jantung Saka semakin berantakan. "Saka," Alea berkata pelan, "aku pasti merasa nyaman saat tidak harus merasa selalu jadi pilihan kedua." Kalimat itu seperti tamparan yang sangat keras. Saka menggenggam ponselnya. "Alea, kalau aku minta kamu pulang sekarang, apa kamu mau?" Alea tersenyum kecil, sedih. "Kalau aku benar-benar pergi suatu hari nanti, kamu siap?" Saka terdiam, karena untuk pertama kalinya ia tidak yakin. "Alea, kenapa kita jadi begini? Ayo kita perbaiki bersama. Jangan terus begini. Aku juga lelah. Banyak hal yang harus aku pikirkan. Pekerjaanku jadi kacau karena mikirin hubungan kita sekarang." Alea menghela napas panjang sebelum bicara. "Ternyata kamu masih sama Saka. Kamu belum paham. Bukan aku yang harus memperbaiki, tapi kamu." "Alea, maaf kalau selama ini ternyata kamu cemburu pada Celia, tapi kami benar-benar tidak seperti itu. Alea, aku tunggu kamu kembali, dan aku janji akan memperbaiki semuanya." Alea tidak tahu. Ia tidak yakin dengan ucapan Saka barusan. Ia tidak akan berharap lagi. Di sisi lain kota, Celia duduk di kamarnya, membaca chat yang tak dibalas. Ia menggigit bibir, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas Saka. Wajahnya berubah. Ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia pikir ia harus merencanakan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, 3 orang tidak bisa tidur. Satu mulai menemukan kebebasan, satu mulai takut kehilangan, satu lagi
mulai merencanakan sesuatu. Dan sesuatu itu tidak akan sederhana, bersambung.